Dipersembahkan oleh Wow, luar biasa Indonesia. Teriakan satu kali lagi boleh. Teriakan Indonesia. Indonesia. Yakin menang teman-teman, yang boleh tepuk tangan untuk kita semua. Atmosfernya sudah berasa seperti di Gelora Utama Bung Karno pada tanggal 5 Juni. 24 jam kali 2, 48 jam lagi kita akan menyaksikan Indonesia kontra Cina. Jelas kita punya kenangan pahit ketika Oktober 2024. Kita kalah tipis 2-1. Nyesek banget rasanya kan. Dan harapannya malam nanti kita bisa balas dendam. Apalagi secara formasi, materi pemain, pelatih, semuanya baru. Tapi banyak juga yang bertanya, ada 5 pemain inti, 5 pemain krusial yang biasanya menjadi lini gedor untuk timnas kita tidak bisa main untuk tanggal 5 Juni. Tapi ada komposisi lain yang bisa mengisi skuad Garuda. Judul yang kami angkat malam hari ini, Garuda siap mencengkram. Julukan tim Cina adalah Dragon Team, Naga. Tepuk tangannya guys, buat Indonesia sekali lagi. Semuanya yakin menang, berapapun angkanya, meskipun harapan kita sebanyak-banyaknya gol, kita butuh selisih poin. Kita butuh 3 poin untuk malam nanti. Malam ini kami menghadirkan sejumlah narasumber, dan luar biasa BHS dengan batik Jacquardnya, support penuh untuk Catatan Demokrasi. Semoga ke depan BHS tetap setia bersama kami di Catatan Demokrasi. Langsung saja saya perkenalkan satu persatu narasumber yang hadir bersama kita, yang mengenakan jersey merah putih. Tepuk tangannya buat penonton setia di stadion, Mbak Andini Nurmalasari. Selamat malam. Malam Din, sehat Din. Selamat malam semuanya. Dini kalau nonton ada di Indonesia tanding tidak pernah terlewatkan sekalipun ya Din ya. Alhamdulillah, selalu harus store muka di GBK. Woi. Tapi emang seru banget sih ya Mas ya, sebagai aku juga dulunya presenter bola dan aku juga penggila bola. Nonton langsung di GBK itu memang vibes-nya dan atmosfernya itu memang luar biasa banget. Jadi memang benar-benar satu kebanggaan untuk Indonesia, kita bisa berlaga di kualifikasi Piala Dunia, dan pemain-pemain kita di sini itu sekarang tuh memang keren-keren banget. Cakep-cakep lagi ya kan? Luar biasa. Bayangin nanti Kamis malam 70.000 lebih tiket sold out, salah satunya nanti ada Andini ya yang nonton langsung ya. Terima kasih. Jangan bosan ya lihat foto-fotonya, lihat ini di Instagram, pokoknya harus selalu dukung pemain-pemain timnas, dukung sepak bola Indonesia. Wes, tepuk tangan sekali lagi. Kita tunggu nanti bagaimana komentarnya untuk pertandingan Indonesia kontra Cina. Kami juga menghadirkan Direktur Akademi Persija Jakarta, Bang Ricky Nelson. Selamat malam. Sehat Bang Ricky Nelson. Siap. Luar biasa Bang untuk terus dukung Indonesia. Ya, harus itu. Kita boleh ke sisi kanan dulu. Ini ada 2 gelandang, 1 gelandang serang, ada 1 back juga nih Bang Jabrik. Sehat Bang Nur Alim. Alhamdulillah. Pemain timnas kita boleh Bang sambil cek audio dulu Bang. Tes. Belum apa-apa udah gas duluan ya Bang Jabrik ya. Kami juga ingin tahu nanti formasinya seperti apa kalau dari sudut pandang seorang mantan back timnas kita ya, untuk memperkuat melawan Cina nanti. Ditahan dulu ya Bung Jabrik ya. Kami juga menghadirkan Bung Pangeran Siaan, pengamat sepak bola. Bung Pangi, selamat malam Bung Pangi. Selamat malam. Dengan analisa tajamnya nanti kami nantikan. Dan yang tengah spesial nih di meja Catatan Demokrasi. Susah sekali kami biasanya mengundangnya, bahkan jadwalnya begitu padat, tapi malam hari ini meluangkan waktu untuk langsung datang ke studio. Coach Rahmat Darmawan. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih banyak Coach. Dari perspektif pelatih, rasanya butuh sekali kami mendengarkan karena perubahan dari Sintayong ke Patrick Kluivert. Bagaimana nanti dari kacamata Coach Rahmat Darmawan. Kita boleh ke Bung Pangi terlebih dahulu. Bung Pangi, 2 hari lagi Bung, Indonesia kontra Cina. Untuk formasi pemain juga belum dibuka sama sekali. Line up-nya sampai dengan saat ini kami masih menunggu racikan formasi dari seorang Patrick Kluivert. Tapi dipastikan semua pemain dalam keadaan bugar. Chemistry mereka sudah solid, sudah kompak selama menjalani pemusatan di Bali kemarin.
Bung Pangi? Iya, kita kalau lihat mood dan juga atmosfer timnas kita jelang laga lawan China dan Jepang ini sangat bagus ya. Mereka santai, nyanyi-nyanyi bareng semuanya. Dan kita juga senang ngeliatnya karena relatif nggak ada berita aneh-aneh. Ya sosial media juga adem kan. Aneh-aneh ini gimana nih, Bang? Ya kadang-kadang ada aja yang bikin ribut kan gitu kan. Itu kan mengganggu mental juga lah, mengganggu supporter, pemain juga pasti juga lihat. Tapi kita lihat loh, ini kita 2 hari lagi tanding kita nggak lihat apa-apa. Jadi semua iklim ini begitu kondusif untuk melihat nanti Indonesia main lawan China di GBK. Dan kalau kata pelatih China kan bilang, wah GBK nggak gitu istimewa. Dia ngomong gitu kan, kurang lebih gitu kan. Apa sih istimewanya GBK? Belum pernah dia ngelihat. Belum pernah dia lihat puluhan ribu orang di GBK. Ya, teriak dukung Indonesia dan ngasih pressure kepada pemain lawan. Harapan saya sih, kalau bisa boleh ngebu pemain lawan silakan. Tapi kas lagu kebangsaan negara lain tolong dihormati. Sisanya serang aja terus, cemooh aja terus. Jangan sampai kita kena sanksi lagi. Bang. Iya, iya. Sampai, Dan saya yakin nanti hari Kamis 11 naga di lapangan akan ditaklukkan oleh 11 Garuda. On fire gitu ya, optimistis. Karena kalau kita berkaca pada Oktober 2024, nyaris ball positioning kita dominan sekali, 78% seingat kami dalam catatan. Cina mungkin agak sulit berkutik, tapi mereka eksekusi selalu dapat. Bung Pangi ya. Nah, itu juga Dulu ya, Bang, ya? itu juga sebenarnya PR yang patut untuk dicermati. Kenapa? Menjelang kita main away lawan China itu, kita kan PD-nya luar biasa itu waktu itu kan. Banget. Apalagi China juga lagi kurang bagus. Jadi nggak boleh over PD juga. Makanya dan sekarang kayaknya timnas kita juga udah belajar ya, bahwa fokus, tentukan nanti hasil akhir di lapangan dan semuanya saya rasa semesta mendukung kita menang nanti hari Kamis. Oke. Ini masih intro dari Bung Pangi. Kita boleh ke Bung Ricky Nelson. Bung Ricky Nelson. Ya, Melihat hari Kamis nanti Anda melihat dari persiapan, mungkin Anda juga dapat bocoran dari orang dalam bahwa semua tim sudah akan siap melumat Cina. ya saya setuju dengan tadi Bung Bang katakan bahwa tetap tidak boleh overconfidence karena China juga butuh kemenangan gitu. Dan poin kita adalah besok ini nggak boleh seri. Jadi hanya satu jalan, menang. Jadi kalau draw itu kekalahan, jadi tidak ada pilihan lain. Demikian juga China, dia juga draw, itu juga membuat dia hampir tidak lolos juga. Jadi pilihannya harus menang, tetapi kita tetap harus ingat juga bahwa China juga ambil beberapa pemain yang naturalisasi juga. Ada pemain Brazil yang mereka naturalis juga. Jadi ini poin yang harus tetap jadi waspada tim pelatih bahwa tidak boleh overconfident terus kita berpikir bahwa China akan mudah dikalahkan. Enggak begitu juga gitu. Bahwa tetap suasana baik, suasana oke, semua mendukung, tapi tetap harus berpikir bahwa lawan juga bagus. Jadi tidak boleh anggap enteng lah, harus tetap fight untuk bisa meraih poin. Soal kekompakan pemain kita, naturalisasi yang mungkin selama ini mereka jarang interaksi secara langsung, tiba-tiba dikumpulkan hanya beberapa hari pemusatan latihan di Bali. Ya. Yakin akan terbentuk secara... Saya pikir gak ada masalah, secara bahasa mereka udah saling tahu. Dan waktu yang ada sebelum kumpul saat ini kan Coach Patrick dan kawan-kawan sudah pergi ke klubnya masing-masing. Saya pikir itu menjadi sebuah langkah baik pelatih mendekatkan diri ke pemain, dia melihat kualitas pemain di kompetisinya. Dan itu terbukti ada beberapa pemain di Liga 1 yang dipanggil, yang sebelumnya nggak dipanggil. Lili Pali masuk kembali, lalu Bagaskara juga masuk, lalu Egy juga akhirnya kembali lagi. Ini kan berarti hasil kompetisi di klubnya mereka masing-masing. Hasil dari pelatihnya datang melihat pertandingan tersebut. Itu poin penting. Sehingga ini menjadi sebuah catatan sehingga mereka chemistry-nya akan jadi lebih baik gitu. Karena tahu bahwa ini sudah saling kenal gitu. Dan sekarang ada nama baru Beckham Putra yang juga dimasukkan. Beckham Putra. Potensinya? Ya dia tampil bagus banget di Persib sehingga juara. Sehingga perlu dikasih kesempatan. Itu semua pemain yang bagus kompetisi harusnya dikasih kesempatan gitu. Itulah sebuah fairness dari seorang pelatih timnas. Ini keren nih, orang Persija muji Persib nih keren ini ya. Patut kita contoh nih. Ya kan? Sportsmanship ini namanya. Bung Nur Alim, supaya kita tidak kebobolan. Sebagai back, tips triknya bagaimana Bung Nur Alim sebelum strategi? Di persiapan untuk buat pertandingan melawan tim Cina ya. Jadi memang sih sebenarnya sudah ada kita mengantisipasi Bang. Karena pemain inti kita dari Martin Paes sama Marcelino itu memang kena akumulasi kartu. Dan itu juga mempengaruhi juga untuk buat persiapan kita melawan Cina. Yang jelas alhamdulillah juga bahwa Higner untuk buat pemain posisi belakang ini udah tidak ada kesulitan lagi untuk buat seorang coach PK untuk buat
mengatur komposisi untuk menghadapi tim Cina. Di situ kan saya lihat kan di situ ada Ijes, di situ ada Rizky Ridho, apalagi ada Habner, dan sekarang Higner itu sudah sembuh dari cederanya. Ini yang menjadi persoalan siapa yang nanti untuk buat komposisi untuk buat melawan Cina. Karena saya lihat pemain-pemain ini semuanya memang berkualitas. Tinggal nanti buat pemain yang dari bek kanan atau bek kiri siapa yang untuk buat menempati posisi itu. Karena Sandy Walsh pasti dia lagi penyembuhan cederanya. Di situ kemungkinan ada Asnawi atau di situ Yakob bisa diturunkan di situ. Tapi kalau saya lihat di sini pemain belakang kita ada Dick James itu bisa diposisikan antara pemain bek kanan ataupun bek kiri. Kalau Perdong sudah paten dia di posisi bek kiri. Saya kira untuk buat menghadapi Cina mereka sudah siap semua untuk buat komposisi pemain belakang. Oke, lini belakang sudah sangat Siap. matang. Saya ingin dengar dari Andini sebelum kita ke Coach RD. Andini, setiap pertandingan Anda selalu hadir ke stadion, perbedaan atmosfer, emosional pemain, ekspresi kelihatan betul ya. Cara mainnya, ada yang mungkin kelelahan di tengah, ada yang mungkin full power, penuh gitu. Kalau misalkan jujur sebenarnya Mas kalau mau nonton jelas itu lebih enak dari TV sebenarnya. Karena kalau misalkan dari stadion tuh karena terlalu jauh jadi kayak kurang melihat gitu. Kadang malah aku ngelihatnya tuh lewat handphone aku zoom. Tapi yang aku mau cerita ini kayak gimana dukungan supporter Indonesia tuh yang luar biasa banget itu bisa ngeboost para pemain Indonesia yang mungkin udah mulai kelelahan tapi karena kita tuh bisa nonstop di sana itu teriak-teriak, yel-yel, nyanyi-nyanyi itu mereka tuh jadi kayak punya semangat baru gitu loh. Mereka tuh kayak kita bisa kasih mereka tuh kayak doping baru gitu maksudnya. Dengan nyanyian-nyanyian kita, dengan gerakan-gerakan Yela itu sih GBK sih the best banget tuh luar biasa banget sih Mas. Aku nggak pernah nonton dimanapun tuh kayak seluar biasa atmosfernya di GBK sih kalau timnas main. Kalau sekarang ada 5 pemain yang kabarnya tidak memperkuat timnas. Andini sempat ngikutin mungkin Marcelino, kemudian ada Ragnar tidak ikut main, ada Sandi, ada Eliano semuanya tidak dimainkan karena akumulasi kartu. Betul. Ada juga yang cedera. Betul. Ya, jadi Martin P sama Marcelino itu karena lagi akumulasi kartu, Ragnar dan juga Sandy Walsh lagi cedera dan juga Eliano ada urusan keluarga karena menemani istrinya yang sedang melahirkan kan. Jadi sebenarnya mungkin kalau di lini depan nggak tahu kenapa aku suka banget tipe permainannya Ragnar karena menurut aku Ragnar ini tipe pemain yang ngotot gitu. Maksudnya tipe pemain yang ngotot dan setiap dia main maksudnya dia bisa menjadi sebuah pembeda gitu. Cuman karena sekarang lagi nggak ada, aku rasa banyak pemain yang memang pasti diharapkan untuk bisa mengisi kekosongan yang Ragnar tinggalkan. Sekarang untungnya kita udah punya pastinya striker andalan baru kita ada Ole yang sudah membuktikan 2 gol di 2 pertandingan terakhir. Jadi kita berdoa aja sepenuhnya Ole itu bisa menjadi tumpuan lah mimpi-mimpi rakyat Indonesia 250 juta lebih orang tuh ada di pundaknya Ole. Andini ini fans fanatik dari Oratmangun. Bisa dibalik coba, badannya dibalik ditunjukkan ke kamera coba. Kita buktikan, disorot kamera di zoom. Wow, Oratmangun. Nomor 11 ya luar biasa ya. Nomor 11. Baik, kita boleh ke Coach Rahmat Darmawan. Tadi kata teman-teman di sini, kita jangan terlalu overconfidence juga ya Coach ya. Kita harus realistis dan juga tidak ada maksud untuk underestimate lawan Coach. Pesan dari Anda seperti apa Coach jelang pertandingan? Ya betul sekali karena memang Cina dan kita saat ini sama-sama membutuhkan poin. Dan kita ingat bagaimana dominasi ball possession kita pada saat pertandingan pertama melawan China itu sangat dominan dan itu nggak menjamin kita menang. Dan justru Cina bermain di kandangnya saja mereka bermain dengan sangat dalam, menunggu dan kemudian melakukan satu serangan cepat. Dan itu hasil yang luar biasa mereka dapatkan dari sedikit peluang yang mereka ciptakan. Efektivitas permainan inilah yang mungkin akan menjadi sebuah ancaman untuk tim kita kalau kita lengah. Tadi disampaikan untuk tidak overconfidence, betul sekali. Karena ada beberapa pertimbangan. Ini ada contoh misalkan kalau kita main terlalu memberikan pressure dari awal, mungkin satu sisi ada kelebihannya adalah untuk
kita melakukan cywar sebelum mereka siap. Jadi kita jatuhkan mental dia dengan satu serangan yang mungkin perlu dilakukan di awal-awal. Tapi setelah itu kita harus ingat ada hal lain yang kita harus lakukan. Misalkan kita harus juga ingat bahwa Cina juga akan menyiapkan satu kontra strategi. Jangan kita terpancing bermain seperti ketika lawan Australia misalnya. Kita demikian sangat dominan, mungkin penonton se-Indonesia itu kemarin sangat, wah ini tim nasional kita nih benar-benar memainkan satu permainan sepak bola yang luar biasa, variasi serangan, kemudian dominasi serangan sangat luar biasa. Tapi pada akhirnya kenapa? Ketika lawan sudah mulai mampu menguasai situasi, kemudian kita tidak merubah cara bermain, justru itu menjadi satu weakness kita. Lawan mampu melakukan satu situasi yang sangat membahayakan kita dengan strategi kita yang menurut saya waktu itu memang berbeda. Kita main dengan formasi yang sama waktu itu. Nggak ada berubah, 3-4-3 pada saat lawan Australia, juga lawan Bahrain. Tapi ada hal yang berbeda yang dilakukan oleh Coach Patrick dalam 2 pertandingan tersebut. Ada pendekatan taktikal yang berbeda. Dan saya tentu berharap di pertandingan yang ketiga ini sudah ada satu situasi yang dibaca dan saya yakin pasti akan ada banyak perkembangan yang terjadi untuk tim nasional kita lebih baik lagi. Mengingat waktu pertemuan demikian panjang dan kemarin kita bisa melihat bagaimana cara staf pelatih membangun chemistry untuk bisa lebih baik lagi. Mungkin tadi disampaikan ada semua pemain diajak untuk melakukan program di luar Itu penting. latihan. Ya, Oh Coach, itu ya? penting. Sangat Nyanyi penting. bareng-bareng karaokean di Bali itu penting banget itu Coach. Sangat penting ya. Dan bahkan kadang-kadang pelatih juga ada banyak cara menggunakan situasi untuk bagaimana satu pemain dengan yang lain untuk lebih mengenal ya. Karena faktor psikologi itu akan menjadi sebuah hal yang begitu penting menghadapi sebuah pertandingan besar ya. Dan itu bisa dibangun melalui komunikasi. Nah, komunikasi itu bisa verbal, bisa non verbal. Nah, komunikasi kalau kita sudah dapatkan dari situasi verbal dengan kita berkomunikasi secara langsung, non verbalnya bisa dilihat dari keseharian kita mengenal pemain lewat ya mungkin dalam kegembiraan kita bisa ngeliat dia, oh ketika di lapangan dia tahu nih si A lagi agak moodnya nggak bagus, dia udah tahu temen karena memang kenapa itulah bagian dari mengenal dengan lebih dekat semua antar pemain dan itu sesuatu yang menurut saya acungan jempol buat staff coaching tim Indonesia. Menarik soal pendekatan emosional seorang pelatih ke pemain, itu betul-betul harus terjalin sebagai bagian dari komunikasi. Agar tidak ada yang miss di tengah jalan, apalagi ketika pertandingan berlangsung ya Coach ya. Betul. Sesaat lagi Coach, kita harus jeda dulu. Masih banyak yang harus kita bahas karena bukan hanya Indonesia yang punya naturalisasi. Cina punya naturalisasi, bahkan yang dikhawatirkan mereka punya wonderkid. Usia masih 18 tahun tapi dianggap sangat mematikan untuk gawang kita. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Din, ini poin menarik banget Din soal kata Coach RD bahwa interaksi non formal itu dibutuhkan untuk membangun ikatan komunikasi emosional antar pemain sebelum kita masuk ke komposisi ya Din. Betul, betul. Jadi Mas Sandro, menurut aku juga kayak kemarin kita melihat para pemain TC di Bali itu mereka tuh banyak banget berseliweran di Instagram video-video mereka lagi pada nyanyi-nyanyi, lagi pada joget-joget yang mereka bikin kayak kereta-keretaan. Mereka tuh sangat bahagia satu sama lain, mau itu pemain diaspora, mau itu pemain lokal, semua itu berbaur di malam itu. Kita ngelihatnya tuh jadi satu semangat baru karena mereka memang membutuhkan itu gitu loh, membutuhkan momen di mana mereka ada satu malam untuk berbaur semuanya, untuk di situ itu kayak benar-benar tidak ada batasan siapa dari mana. Kita di situ semua satu untuk Indonesia, senang-senang, happy-happy. Ya pastinya itu dibutuhkan, apalagi mereka akan menghadapi dua match yang sangat krusial buat Indonesia ya. Jadi memang menurut saya kemarin TC di Bali itu juga jadi salah satu momen yang bagus gitu loh untuk memulai. Tapi kalau Dini tuh condong mendukung timnas apakah karena faktor, karena fisik pemain timnasnya yang keren-keren gitu kan.
Atau memang dari dulu memang udah setia gitu, udah loyal sama timnas? Jujur atau enggak nih? Jujur, harus jujur. Jadi jujurnya memang aku kerja itu kan dulu pernah bawain Liga 1 kebetulan di TV One. Terus saat itu Liga 1 baru mulai setelah di band tuh baru mulai tayang lagi 2017 kalau nggak salah. Memang itu ngikutin tapi tidak pernah ngikutin timnasnya langsung ke stadion gitu loh Mas. Jadi memang ngikutin karena klub-klubnya kan. Tapi memang berapa tahun ini pas aku lihat timnas kok bagus banget sekarang ya. Maksudnya kayak ngerasa gila, gue baru ngerasa bangga banget punya timnas tuh kayak bener-bener yang wow gitu loh. Bisa aja ini bisa. Nggak, aja. maksudnya sebagai Bukan orang yang karena awam Kevin loh Dix ya. dan kawan-kawan ya, bukan karena Kevin Dix dan kawan-kawan ya. Salah satu faktor ya Din ya. Itu juga sih. Karena Kevin Dix, karena Martin Paes juga sih. Tapi maksudnya kayak itu jadi salah satu faktor karena sekarang banyak banget loh kita lihat Mas kalau di stadion juga banyak penontonnya itu banyak cewek-cewek yang mungkin itu dari kalangan artis, dari kalangan selebgram, dari kalangan public figure yang menurut aku itu bagus, which is yang tadinya mungkin penonton timnas itu di mana sekarang tuh udah mulai merambah gitu loh penontonnya. Itu kan jadi hal yang bagus. Sekarang semua orang jadi menonton timnas kan. FOMO yang positif ya Din ya. FOMO yang positif menurut aku ya. FOMO yang bagus gitu loh. Oke, kita ke Bang Nur Alim. Bang Nur Alim soal komunikasi, jangan sampai karena persoalan komunikasi menjadi hal krusial dianggap hambatan. Itu yang pernah kita bahas juga ya, Bang Jabrik ya? Saya tambahkan juga ya Bang ya, terkait masalah yang tadi Mbak Andini bilang, bahwa memang di setiap pertandingan untuk krusial, apalagi kita harus memang mentargetkan itu harus menang. Jadi ada trik-trik seorang pemain itu, kalau memang toh situasinya lagi sedang, nggak boleh dipikirkan. Jadi kita bikin acara atau apa yang tadi Coach RD bilang, itu chemistry-nya itu mereka bisa ketemu dengan mereka ada acara permainan lah atau apa. Tapi buat pemain itu kadang-kadang ditentukan juga sama seorang pelatih. Jadi kalau memang chemistry untuk buat dia nanti di pertandingan, itu kadang-kadang ada penempatan juga satu kamar itu kadang-kadang pemain belakang sama pemain belakang, Pak Andro. Jadi kadang-kadang ada ketemu di situ chemistry-nya. Itu kadang-kadang yang kita lakukan juga ketika kita jadi pemain bola juga di situ. Jadi kalau untuk buat mempersiapkan komposisi yang tadi saya bilang pemain belakang itu, ya apalagi ini sekarang Higner ini sudah sembuh dari cedera. Yang tadi saya lihat nggak boleh dicoba-coba lagi untuk buat komposisi pemain belakang. Ya agak riskan karena kita juga harus bisa merebut poin 3 poin. Harus itu. Karena kalau kita coba-coba dari pelatih PK untuk buat menempatkan siapa posisinya yang kiranya nanti menghadapi Cina. Yang jelas mereka sudah kompak, jangan sampai nanti chemistry untuk komposisi satu sama lain ini bisa pecah Bang. Nah ini yang saya lihat juga Ijes, Hapner sama Rizky Ridho itu sudah paten di belakang. Jadi buat pelatih PK jangan sekali coba-coba untuk buat pertandingan melawan Cina. Oke, jangan trial dan error. Bung Ricky Nelson sepakat kalau sudah ketemu formulasinya ya sudah itu saja yang dimantapkan. Jangan coba-coba lagi. Kalau saya bukan berarti mendukung tapi tidak mendukung 100%. Nah itu bingung juga itu. Maksudnya gini, itu perlu dianalisa. Sebenarnya kadang-kadang bahasa kita mungkin aja kita bilang, oh itu jangan coba-coba. Sebenarnya bisa dikatakan jangan coba-coba atau memang tim pelatih hasil analisanya bahwa misalnya ya contoh ya, Hapner nih agak riskan bermain dengan tipikal striker lawan yang seperti ini. Karena kita tahu Hapner ini agresif. Karena bisa saja dia buat pelanggaran gak penting tiba-tiba jadi pelanggaran set piece, penalti dan lain-lain. Jadi mungkin saya yakin bahwa tim analisnya tim Patrick ini, Coach Patrick ini sudah melakukan analisis lebih dalam. Siapakah yang bisa lebih cocok? Walaupun saya dukung bahwa memang chemistry terjadi dari Hapner, Izes dan Ridho udah oke. Tapi kita harus tahu bahwa Bahrain dan China tipikal yang berbeda. Jadi memang harus didalami lagi apakah Mills, Higgles ini cocok juga jadi pasangannya. Atau enggak sama sekali karena memang di putaran pertama dia melakukan kesalahan sehingga terjadi gol. Gol kedua kalau nggak salah ya. Itu saat counter attack. Ya ada saat dia tutup salah terus lawan kena terupas gitu. Jadi poinnya adalah pasti dibikin dulu analisanya.
secara detail bahwa center back pertahanan kita menghadapi strikernya China itu siapa yang paling pas. Karena itu yang harus dilakukan. Kalau enggak nanti juga, karena belum tentu apa yang kita menang, mungkin Coach RD bisa tambahkan bahwa menang hari ini dengan tim ini belum tentu bisa menang dengan tim yang lain dengan cara yang sama. Itu pasti Tidak jadi jaminan. nggak bisa jaminan, itu cara yang berbeda. Jadi harus dianalisis lebih dalam, siapakah yang paling pas menghadapi tim China untuk posisi belakang. Bung Pange, karena kami yakin tim Cina juga mempelajari Bang ya, mempelajari lini depan kita, tengah dan juga penyerang kita. Apakah memang harus memberikan kejutan, ofensif habis-habisan dari awal sebagai efek getar buat mereka? Jadi sebenarnya ini soal mindset ya. Jadi di satu sisi memang kita nggak boleh overconfident dan merasa main di kandang, momentum lagi bagus kita akan menang. Itu kan yang terjadi pas kita lawan Australia gitu. Yakin aja lah orang Indonesia, saya termasuk, merasa kita menang nih away di Australia. Enggak, ternyata enggak kan. Gitu kan. Jadi itu mindset yang saya rasa memang perlu dipikirkan gitu. Kalau soal taktis saya serahkan pada pelatih lah. Saya mah penonton nggak berhak ngomong taktik kan buat pelatih. Tapi yang menarik tadi kalau ngomongin soal bagaimana chemistry, bagaimana mentalitas daripada pemain. Ini mungkin satu faktor yang jarang disoroti oleh supporter atau oleh penonton. Kita kan ngertinya nonton di lapangan aja kan, mainnya gimana. Terus kita dengan gampangnya bilang, gak bisa main bola nih orang gitu kan. Padahal ketika Anda sudah menjadi pesepak bola profesional di level tertentu, itu kan skill beda-beda tipis sebenarnya semuanya kan. Beda-beda tipis bro. Kita lihat nih ya pemain yang kita kata-katain di lapangan, gak bisa main bola. Kita punya teman komplek kita, teman sekolah paling jago, coba suruh adu. Jauh bro, jauh beneran. Yang namanya pemain pro itu udah level udah beda lah. Tapi pemain itu kan juga manusia. Ya, dia punya mental, dia punya mood, dia punya suasana hati gitu. Nah itulah yang penting untuk dijaga. Dan pelatih yang hebat, saya rasa kita lihat mau di luar negeri, mau di dalam negeri, semuanya tahu bola bukan cuma urusan teknis, taktik, skills, tapi juga urusan non teknis, mental, lalu juga soal mood, chemistry antar pemain. Makanya kita happy banget lihat ya kemarin nyanyi-nyanyi gitu kan. Dan gak ada gosip, gak ada apa-apa. Dan semoga pihak-pihak yang suka bikin gosip, diam dulu lah. jangan. Ada ya. Gitu lah. Biar apa? Biar kita bisa fokus gitu. Ngerusak psikis pemain aja itu Bang ya? Ngerokasi ke pemain, bikin Moodnya rame berubah. di media sosial gitu kan. Dan saya mau nambahin tadi yang bilang sama Andini sih. Saya nggak pernah setuju soal term supporter FOMO nih. Kalau Andini baru nonton di GBK, saya kebetulan udah lumayan lama nonton bola di stadion, away juga untuk di Indonesia. Titik nadir saya jadi supporter timnas itu adalah AFF 2012. Ya, ketika kita punya striker yang namanya Johnny van Beukering, itu jadi striker timnas kita di depan, gitu kan. Wah, gitu. Jadi looking back ke belakang gitu, kita lihat perjalanan kita udah jauh banget sebagai tim nasional ini sekarang gitu. Nah, biasanya kan orang-orang yang nonton bola lebih dulu merasa, wah yang baru-baru nih cupu lah gitu kan, FOMO lah. Cuman mau nonton yang ganteng-ganteng doang. Enggak, semua orang berhak kan nonton timnas Indonesia kan. Ini kan timnas kita semua soalnya kan, ya kan. Perkara mungkin ada behavior, ada habit, ada kultur tribun yang perlu kita edukasi kepada teman-teman yang baru nonton, ya kita ajarin. Tapi nggak ada yang bedanya, gue udah lama, lo baru nonton, nggak, semua sama supporter timnas Indonesia. Equal ya Bang, semuanya seimbang ya? Sama. Tidak ada yang merasa sok paling senior nonton di stadion gitu ya? Nggak ada trofinya juga bos. Kalau udah lama nonton 20 tahun emang nggak ada yang kasih medali, selamat nggak ada kan, nggak ada, semua sama bos. Ini tiketnya nih. Tapi soal tadi mood, Coach RD, apakah memang betul mood bisa mempengaruhi yang tadinya mungkin skillnya piawai di lapangan, tapi karena moodnya berubah, ada perkataan dari pelatih yang bisa merubah, akhirnya permainan tidak sesuai dengan ekspektasi? Iya, tugas seorang pelatih adalah bisa menjaga unsur mentalitas pemain untuk selalu seimbang antara intelijensial dan emosi. Saya sih nggak sependapat kalau juga terus dininabobokan dengan suasana yang terus baik, bagus gitu. Perlu sekali-kali kita berikan satu treatment yang berbeda untuk apa? Men-challenge pemain untuk kamu jangan tidur terus gitu. Jadi kita ada satu pressure, ada ketegangan di situ penting. Karena disitulah yang dinamakan emosi. Tapi jangan juga emosi ini kan menjadi sebuah sandungan. Makanya pentingnya untuk menjaga intelijensial mereka. Sehingga keseimbangan pemain ini betul-betul bisa maksimal berada dalam satu top perform mentalitasnya ketika pertandingan dimulai. Jadi saya setuju. Ya. Saya setuju. Mungkin ini under pressure ya. Sekarang di bawah tekanan ini. Di bawah tekanan kenapa? Karena diharuskan kita menang di kandang sendiri dan begitu besar ekspektasi masyarakat kita. Nah,
Cara mengatasinya tadi sudah benar, dimulai dari bagaimana membangun pemain lebih bisa rileks, membangun chemistry dengan memberikan satu program-program yang berbeda ya. Ada sedikit fun game dibuat dengan melalui mungkin bernyanyi bersama-sama dan macam-macam situasi. Bisa kita kadang bikin paintball, juga kadang kita bikin situasi permainan-permainan baik di dalam latihan maupun bukan latihan di dalam lapangan sepak bola. Tujuannya adalah satu, untuk menyeimbangkan dan jangan sampai mood pemain yang mungkin dirasa saat ini baik terus nantinya terlena karena tidak adanya satu tekanan yang wah semuanya landai nih, semuanya mendukung, wah pasti akan sukses. Enggak, belum tentu juga. Jadi terus kita fokus, kita jangan lengah melawan pertandingan terakhir lawan Cina ini secara kualitas taktikal dan teknikal sudah disiapkan oleh pelatih pastinya, tapi juga faktor psikologi yang tadi disampaikan, jangan lengah, jangan nanti intelijensial lebih dominan tapi emosi nggak ada, itu juga kurang. Karena kalau emosi nggak ada, mentalitas motivasi bermain juga kurang kan. Itu yang makanya saya bilang. Emosi ini dipantik dari dalam atau dari luar? Maksudnya dari dua unsur itu harus seimbang. Komentar Ya. netizen kan yang wah paling tahu gitu kan kesannya kan. Ya, itu bagian satu challenge, bagian dari tantangan. Jadi bagaimana ketika kita dilecehkan misalkan pemain, ini bakalkan kita kalah. Nah, itu penting juga untuk tim kita. Kenapa? Karena supaya kita tidak bahasa kasarnya kebablasan. Tidak ada, harus ada remnya, ada warningnya gitu, ada peringatannya. Jadi kita juga harus wah ini benar juga ya. Jadi jangan sampai semuanya landai-landai saja dan itu penting untuk kita jaga, jangan juga nanti terlena. Makanya sering saya ingatkan, Cina ini bukan negara yang sepak bolanya ini di bawah kita, jujur. Ya mereka sudah sangat di depan kita sebelum-sebelumnya, mulai dari ranking FIFA, mulai dari beberapa pemain mereka 1-2 yang sudah mulai melirik beberapa tim di Eropa. Tapi ingat, Cina ini adalah tim yang kemarin dengan lebih baik memberikan kesempatan kepada kita mengambil inisiatif bermain dengan lebih banyak dengan bola, tapi akhirnya kita kalah. Jadi itu artinya warning untuk kita, jangan-jangan nanti dia akan membuat yang sama. Dan saya yakin itu tactical yang sama yang akan mungkin diperankan oleh China melawan Indonesia. Oke, jadi secara taktik menjaga mood, menjaga semua tactical dan persiapan permainan yang sudah diberikan oleh pelatih, itu harus sama-sama dilakukan. Banyak variabel yang harus kita pertimbangkan. Tapi kalau berbicara soal pemain Cina mana yang harus kita waspadai, kita kuliti satu persatu pemain Cina sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Sekarang kita bahas soal materi pemain. Ada beberapa nama yang ditakuti ketika Oktober kemarin ada Zhang Yuning namanya. Kemudian sekarang yang diulu-ulukan oleh semua media di Cina, adanya wonderkid usia masih 18 tahun, mungkin 18 kali main sudah 9 gol. Bung Ricky Nelson. Ya, kalau dilihat ini salah satu pemain termuda lah di kualifikasi Piala Dunia kali ini, Wang Yudong ini pemain dari klub China yang sebenarnya kemarin itu sempat main di Elite Champion League 2 dengan Persib Bandung waktu itu. Sempat main ke Bandung dia tuh. Jadi sayang kan Persib tidak bisa lebih jauh di babak itu. Dan ada juga pemain Wei Xiaohao ya yang sebagai striker juga di terakhir main lawan Australia mereka kalah, itu cukup bagus mainnya. Sama dia punya naturalisasi namanya Serginho. Untuk gelandang nyerang, gelandang bertahan. Jadi saya pikir perubahan formasi dari putaran 1 dan putaran 2 saat ini China berubah dengan 4-4-2. Kalau kita lihat lawan Australia kemarin. Itu pasti dia akan menambah atau menumpuk banyak pemain tengah. Nah ini yang jadi menarik karena kalau kita tetap dengan 3-4-3, kita akan bertemu dengan ada 4 gelandang China di tengah, sedangkan kita hanya ada 2. Kalau 2 double 10 kita nggak ikut defense. Kalau natural sebenarnya itu bisa 4 lawan 4, kalau 2 double 10 kita tuh join ke dalam. Bisa 4 lawan 4, tapi kalau enggak itu jadi masalah. Makanya kalau terakhir lawan Bahrain babak kedua terjadi, Bahrain berubah formasinya dan saya lihat Coach Patrick merubah juga formasi dengan menambah Ricky Kambuaya. Itu yang menambah jadi formasinya 3 lawan 3 di tengah. Jadi ini tactical full banget. Nah kalau kita nggak memperhatikan ini bisa berbahaya karena gelandang tengah itu atau posisi tengah dalam sepak bola adalah posisi yang sangat penting. Siapa yang kuasai tengah dia bisa menguasai pertandingan. Oke, Gitu. Bung Nur Alim, jangan sampai gelandangnya tengah dibobol. Bung Nur Alim.
Ya kalau kita lihat ya di pertandingan sebelumnya melawan Bahrain, di situ kelihatan sekali bahwa peran dari pemain midfield defense itu Pelupesi itu sangat dominan sekali, Bang Ardo. Jadi untuk buat mengantisipasi nanti di pertandingan melawan Cina besok itu pasti ada kemungkinan Patrick Gupet menempatkan Pelupesi, di situ juga nanti ada Tom Hai, atau ada kemungkinan yang tadi Coach RD bisa Lili Pali atau Kevin Dix, kita nggak tahu lah formasinya nanti. Ya, di situ dia selalu memutus bola-bola di lapangan tengah. Jadi ada kecenderungan di situ kita lebih aman kalau untuk buat penempatan Pelupesi di lapangan tengah. Apalagi pemain-pemain Cina yang saya tahu bahwa pelatih Branco dia mendatangkan pemain-pemain yang bukannya sampai membawa pemain-pemain striker sampai 6 pemain diantaranya yang pemain-pemain muda ini. Berarti ada kemungkinan dia itu untuk buat pasti menyerang atau entah melalui pelengkah atau nanti melalui gelandang serang dia. Di situ kita juga harus bisa mengantisipasi bola-bola counter attack mereka. Karena yang kemarin-kemarin kita tahu juga bahwa kita kecolongan di situ. Itulah Pak. Baik, Bung Pangi, daftar pemain ini yang mungkin dari sudut pandang Bung Pangi ini harus kita waspadai. Kami dengar ada dari Everton juga Bang ya, yang main untuk tiap. Iya, ada salah satu naturalized player mereka, Theos Browning. Ini lahirnya di Liverpool nih orang nih, main di Everton, lulusan akademi, sempat main di Premier League juga. Ini mungkin bakal jadi salah satu tulang punggungnya China main di belakang ya. Di beberapa pemain tadi udah disebut juga oleh Coach Ricky sama Bang Jabrik. Tapi kalau lihat China ini, yang menarik sebenarnya adalah China ini kan sebenarnya punya pertanyaan yang sering kita tanyain juga. Kita sering bilang 280 juta rakyat Indonesia, masa gak ada yang bisa main bola sih, bagus gitu kan. Selalu itu. China tuh 1 miliar bos. 1 miliar orang gitu. Kira-kira ada gak yang nanya di sana ya? Masa gak ada yang bisa main bola sih? Ya kan? Nah ini sebenarnya apa? Makanya kesimpulannya, bahwa ya bukan urusan soal kuantitas atau populasi. Tanpa pembinaan, tanpa akademi, tanpa grassroots football yang gak akan jadi apa-apa juga. Gitu kan. Bedanya nih ya kalau kita lihat lagi yang lain adalah negara-negara dengan populasi banyak di dunia, ya ada India, ada Amerika. India, gue nggak suka main bola, gue main kriket, nggak peduli lah dia main bola kan. Tapi kan Indonesia sama China tuh mirip-mirip. Kita pengen berprestasi di sepak bola gitu kan. Caranya gimana? Kita mau pakai cara naturalisasi dulu nih. Harapannya bisa ngatrol yang di bawah. China itu dia CSL-nya, China Super League. Ada masanya 5 tahun 2000 berapa belas tuh, gila banget kan. Datangin pemain-pemain dari berbagai macam penjuru Eropa gitu. Dan ternyata ya masih levelnya sama kayak kita sekarang, ya kan. Jadi memang nggak bisa instan gitu, nggak bisa instan. Nah nanti yang main lawan kita di China, main lawan kita di GBK, pemain China, itu kan mayoritas adalah pemain hasil dari liga mereka. Hasil dari liga mereka. Memang ada beberapa pemain naturalisasi gitu. Salah satu pemain mereka paling top itu namanya Wule, ini para main di Espanyol, main di La Liga, dia nggak tanding besok karena cedera gitu. Nah, bersyukur kita berarti ini. Iya relatif lah, walaupun kita kan udah dilawan siapa aja lah kira-kira gitu ya. Nah ini sebenarnya jadi menarik nanti untuk ngukur sebenarnya sepak bola kita tuh nyampe di mana sih. Karena saya merasa nih sebagai orang yang nonton dari luar, sebenarnya kita levelnya par kalau sama mereka, harusnya. Kalau sama Jepang mungkin kita masih ketinggalan lah ya, sama Australia mungkin masih ketinggalan lah. Sama China, ini kita bisa ngukur nih sebenarnya nih, nyampe di mana kita gitu. Nah saya sih yakin nih pemain-pemain kita tuh bagus-bagus loh. 2 pemain yang harusnya menurut saya jadi sosok figur utama timnas Indonesia. Satu Jay Izes. Ya, kenapa di PNS Serie A timnya degradasi ke Serie B, saya sih nggak yakin dia ikutan degradasi gitu. Ya nanti pasti tim Serie A entah sama siapa lah. Kedua itu Kevin Dix. Ya, dia dari Copenhagen, dia pindah ke Mönchengladbach. Ya, di Copenhagen main luar biasa, dia main di Bundesliga sekarang. Nah, harapan kan ini bisa menular ke yang lain kan. Menular ke yang lain. Karena 1-2 pemain aja pasti nggak cukup untuk ngatrol pemain. Nah, inilah yang nanti harus kita lihat nanti. Siapapun pemain yang nanti dipasang oleh China, ini kita bisa ngukur nyampe di mana sih timnas kita sekarang. Bukan hanya bahas pemain, soal supporter, Cina juga akan mendatangkan sekitar 2.900 sampai 3.000 supporter untuk hadir ke GBK. Tadi kan kita dituntut untuk saling menghormati lagu kebangsaan, menghormati supporter lawan supaya tidak ada kata-kata sarkas yang keluar di dalam stadion. Andi, ini komentaran untuk supporter Cina yang juga didatangkan. Ya, kita harus belajar dari kejadian match Bahrain kemarin. Itu memang beda sih menurut aku karena kemarin tuh
tensinya tuh tinggi banget. Selain karena memang kita harus menang juga, karena match sebelumnya juga itu sangat kontroversial kan hasilnya. Jadi kayaknya kita tuh udah nyimpen lama banget untuk nunggu momen kita tuh bisa balas dendam. Maksudnya sebagai supporter tuh balas dendam di lapangan. Tapi mungkin banyak yang kebablasan. Banyak supporter tuh yang lupa untuk menunjukkan tuan rumah tuh harus juga menjadi tuan rumah yang baik itu juga nggak harus kasar, nggak harus juga tidak menghormati gitu loh. Kemarin aku ada di sana Mas Sandro. Sempat ikut larut nggak sama itu? Enggak sih, untungnya pas mereka lagi nyanyian lagu kebangsaan aku nggak ikut nyurakin, cuman kayak disayangkan banget juga. Tapi memang pas permainannya udah mulai, itu tensinya memang luar biasa tinggi banget. Jadi setiap bola itu dipegang oleh pemain Bahrain, kita itu semua satu stadion tuh nggak pernah berhenti untuk nyurakin, untuk bener-bener bikin pemain mereka itu down dan bikin pemain mereka itu tahu kalau kalian tuh datang ke GBK itu di sini tuh ini loh, maksudnya fire loh di sini tuh panas banget karena kan mereka sebelumnya kayak udah sour kayak kita nggak takut, kita nggak apa-apa kok sana. Mereka nggak tahu kalau GBK tuh kalau udah penuh mau nonton timnas tuh seluar biasa apa gitu loh di sana. Jadi aku rasa nanti pas match lawan China kita harus belajar dari situ. Jadi biar kita nggak perlu juga yang namanya didenda-denda lagi deh. Kita tetap jadi tuan rumah yang baik walaupun memang mungkin ini laganya juga bakal panas banget. Tapi harus tahu sampai mana kita tuh bersikap gitu loh. Jadi harus jadi supporter yang pintar juga. Satu hal sebenarnya yang mau ditekankan lagi-lagi ya soal menghormati lagu kebangsaan negara lain. Kita kan akan nggak suka dan sebel juga, marah kalau lagu kebangsaan kita dihina kan di negara orang gitu. Jadi saya rasa saya mau mengajak kepada teman-teman semua supporter timnas. Saya rasa yang namanya tekanan mental itu wajar. Mencemooh bahkan saya bisa wajarkan itu di stadion. Tapi urusan lagu kebangsaan, kita kan bangsa yang beradab ya. Kita bangsa yang tahu tata krama gitu. Lagu kebangsaan orang, marilah kita hormati. Selepas itu, mau kita caci maki lawan silakan deh kalau buat saya. Sepakat ya teman-teman ya, sepakat ya. Din, iya menambahkan. Iya betul, maksudnya setuju jangan apa namanya, kita panas tuh harus, justru ini tuh memang laga hidup mati kita lah. Tapi giliran pas lagu kebangsaan kalau bisa kita diem dulu deh. Diem dulu, kita menghormati. Setelah itu ya benar yang kata Mas Pange bilang, kita caci maki, kita surakin, kita apa juga silakan. Caci maki dalam arti apa kita kasih mereka down dengan teriak-teriakan, itu teriakan di GBK tuh kalau udah ini luar biasa banget loh. Itu luar biasa bener-bener, aku penonton aja merinding gitu loh. Gimana mungkin pemain yang mereka tahu 11 orang di situ tapi didukung oleh perwakilan rakyat Indonesia yang datang 70.000. Itu wajah Indonesia tuh dilihat di situ. Coach Rahmat Darmawan, kami juga ingin komentarnya soal debut Emil Audero. Karena Martin Paes akumulasi kartu tidak main sama sekali. Oleh karena itu apakah debut Emil ini akan betul-betul tidak merobek jala gawang kita? Sesaat lagi hanya di catatan demokrasi Indonesia. Makin malam, makin panas. Bayangkan nanti ketika 5 Juni 2025, semakin larut ke pertandingan masuk babak kedua, saya yakin suaranya akan makin gemuruh dukungan untuk timnas Indonesia. Prediksi line up kalau dari sudut pandang Coach Rahmat Darmawan seperti apa Coach? Kalau melihat line up dan saya mengikuti beberapa latihan yang kemarin dilakukan di Bali, mereka membuat satu simulasi game dan itu terlihat sekali. Kira-kira biasanya kalau dalam satu simulasi itu biasanya 70% itu biasanya sudah mereka plot kira-kira siapa yang akan dimainkan. Dan kalau saya melihat memprediksi kalau di penjaga gawang walaupun kemarin justru Emil Audero bermain di tim yang satu tapi kemungkinan besar dia akan mengisi pos di penjaga gawang. Karena sekali lagi mungkin di situ dipilih karena pengalaman yang luar biasa bersama tim-tim besar di Italia. Itu alasan sementara ini sekali lagi pertandingan yang sangat penting untuk para experienced players bisa menjaga menjaga performa dengan di bawah tekanan yang luar biasa. Kemudian di 3 center back saya pikir
ada Rido di situ, kemudian ada Jay Jess dan ada Justin Hubner. Ini 3 yang kemungkinan akan tetap dimainkan karena mereka juga mengantisipasi tentu. Kalau di pertandingan pertama lawan Australia itu bagaimana sangat mudahnya kita kalah dalam sisi kecepatan dibanding pemain Australia, tapi dengan hadirnya Rido bisa tertutupi. Hadirnya Hubner dan Ijes yang tidak lagi bermain ketika dengan bola masuk ke depan saat lawan Australia bisa tertutupi. Kemudian di sisi wingback kanan dan kiri, saya rasa Verdong maupun Kevin Dix yang punya. Kalau Dix meragukan tentu di situ masih ada Asnawi yang saya pikir juga nggak meragukan ya. Karena kalau dilihat penampilan Asnawi dengan klubnya di Thailand cukup baik bermain di posisi itu. Untuk di tengah, saya pikir Tom Hai dan Pelu Pesi sejauh ini belum tergantikan di posisi itu. Ya, dan dua-duanya punya peran besar, terutama mereka bisa saling mengisi ketika tim kita melakukan penyerangan maupun ketika tim kita menghadapi serangan balik lawan atau menerima serangan dari lawan. Kemudian ini yang menarik, 3 di depan. 3 di depan ini kalau sebelumnya kan diisi ada Marcelino, kemudian Orat Maun, kemudian Ole Romney. Nah sekarang ada 2 pemain yang kali ini kemungkinan absen, dan absen pasti ya. Dan 2 yang menggantikan, saya pikir ini ada persaingan yang begitu hebat di situ. Di sebelah kiri itu ada beberapa nama, ada Lili Pali kemarin di Ini cukup simulasi mengejutkan itu ya Coach ya? mengejutkan Mas ya. Lili Pali Dia ya? membuat 3 gol loh. Walaupun ini simulasi ya, tapi buat saya mengejutkan ya. Artinya dia cepat sekali bisa beradaptasi dan dia bisa masuk di dalam satu sistem latihan yang dibuat. Dan kemudian di posisi yang sama ada Sayuri. Kemudian ada juga Rafael Struik yang mungkin juga bisa dimainkan di posisi itu. Dan kemudian yang menarik juga di sisi sebelah kanan itu ada nama Egy Maulana Fikri dan David Beckham Putra. Saya tambahin biar lebih kelihatan seperti David Beckham. Beckham Putra yang kita tahu persaingan di antara 2 pemain ini sulit ya untuk menentukan siapa. Tapi kalau saya lihat bagaimana kira-kira karakter yang diinginkan oleh Patrick menghadapi compact defense lawan, karena dibutuhkan di compact defense lawan itu untuk menghancurkan tuh biasanya selalu ada beberapa cara. Yang pertama biasanya melalui long range shoot, kemudian wing play ya, permainan sayap dengan cross bola, kemudian penetrasi atau melewati lawan secara langsung maupun permainan 1-2. Nah, permainan 1-2 itu sangat baik dilakukan oleh Egy ketika dengan klubnya Dewa United. Banyak sekali Egy membuat satu situasi yang menarik, sangat atraktif dengan permainan 1-2 dengan striker. Dan inilah yang ditunggu oleh Romney untuk dia mau bermain dengan Ole Romney. Karena memang pada saat pertahanan lawan yang sangat kompak, itu satu-satunya cara menghancurkan permainan dengan cepat itu kalau jarak pemain tidak terlalu jauh dengan permainan 1-2. Karena sangat sulit diantisipasi. Karena tiba-tiba dengan situasi yang sangat sulit bisa melakukan placing, bisa melakukan shooting, dan banyak hal yang bisa dilakukan. Dan Egy menunjukkan performa yang baik di dalam kompetisi yang dia ikuti bersama klubnya di terakhir-terakhir pertandingan. Jadi kemungkinan itu ya, jadi ada Egy dengan Lili Pali yang akan bersaing dengan beberapa pemain tadi, dan yang pasti di top striker ada Ole Romney yang... Kira-kira kalau pertimbangan pelatih jadi starter siapa tuh di lini penyerang? Yang sepertinya persaingannya sudah begitu ketat. Ya, kalau saya pikir ya, karena ini kemungkinan di awal-awal kita akan mencoba mengambil inisiatif, tapi setelah itu kita akan menunggu di sepertiga lapangan tengah atau di on half atau di daerah kita sendiri, maka kemungkinan Lili Pali akan lebih besar potensi untuk dia bermain ya. Karena kalau kita memberi tekanan kepada lawan, pasti jarak antara daerah tengah dengan daerah serang itu menjadi dekat. Tapi kalau kita mau menunggu lawan untuk masuk, kita buat trapping supaya China menyerang, kemungkinan yang akan dipakai Yakob Sayuri dengan Egy atau dengan Beckham Putra. Ya, kemungkinan. Jadi memang tadi
Setuju. Melawan siapa, kekuatannya seperti apa, dan bagaimana pemain yang akan dimainkan itu akan sangat berbeda. Jadi memang itulah kenapa selalu pelatih itu punya plan A, punya plan B, punya plan C. Sehingga ketika strategi yang kita mainkan terbaca oleh lawan dan lawan menggunakan kontra strategi dengan sangat jeli, maka kita harus berpikir, oh kita sudah punya plan B. Apa yang akan kita lakukan? Jadi itulah tahapan yang dilakukan pasti dan semuanya sudah sama-sama, apalagi pelatih kita sangat kenyang pengalaman, tentu sudah terbaca semuanya, tapi kira-kira apa yang akan dimainkan oleh tim kita dan siapa starting 11-nya, itulah yang tadi kira-kira. Tidak akan beda jauh sama simulasi coach ya. Yang menunjukkan Lili Pali sangat moncer. Hat-trick membobol gawang Emil Audero. Yes, betul. Waktu itu kebetulan Emil Audero justru bermain untuk tim yang satu. Dan Lili Pali sukses membuat hat-trick. Dan itu menurut saya bukan soal dia membuat hat-trick. Walaupun mainnya hanya 45 menit. Ya, waktu itu hanya 45 menit, tapi secara keseluruhan itu memberi sebuah gambaran kira-kira siapa yang akan dimainkan oleh Patrick Clifford. Komentar untuk kiper coach? Kiper Audero, saya pikir ini momen yang tepat untuk membuktikan diri bahwa pertandingan yang begitu ketat, yang begitu penting untuk kita, maka experience Emil Audero dengan segudang pengalamannya bermain di klub-klub besar mulai dari Juventus, Sampdoria, Inter Milan, kemudian Palermo dan sekarang akan dipinjamkan ke Como lagi ya. Ini menggambarkan dia kalau kita bicarakan mengenai pengalamannya nggak meragukan. Tinggal sekarang bagaimana dia bisa cepat membaca situasi, beradaptasi dengan teman-teman yang lain untuk juga tidak ragu berkomunikasi. Karena sekali lagi komunikasi dari goalkeeper biasanya itu menjadi satu komunikasi yang sangat amat penting. Makanya di mana-mana di semua klub yang paling cerewet itu adalah goalkeeper. Dan ini di sini letak bagaimana nanti Emil Audero harus mengambil inisiatif untuk memberikan komando kepada pemain-pemain belakang. Bang Nurali. Ya benar ya apa yang dikatakan Ko RD, analisanya benar semua kalau saya kasih tepuk tangan dulu. Ya. Benar semua loh ya. Jadi memang diperlukan seorang penjaga gawang itu komunikasi sama pemain belakang juga harus benar-benar terus selama 2 kali 45. Jangan sampai miss apabila ada tendangan-tendangan sudut, kalau tidak ada bicara dari kiper ataupun pemain belakang itu bisa bahaya sekali untuk buat gawang kita. Jadi Emil ini debut pertama dia untuk membela tim nasional. Mudah-mudahan dengan pengalaman dia bermain di Liga Italia itu membawa dampak positif bahwa kita ini punya penjaga gawang yang benar-benar selain dari Martin Paes juga kita juga tidak menutup kemungkinan dari penjaga gawang kita dari Nando ataupun dari semua yang pemain penjaga gawang itu sama seperti dua kiper kita ini. Bung Riki, komentar Bung soal Emil Audero yang debut. Ya kalau saya melihat di kompetisi terakhir mereka ya memang agak sedikit berbeda secara detail. Emil punya kemampuan untuk build up-nya menurut saya jauh lebih baik daripada Martin Paes. Tetapi secara reaksi Martin Paes lebih baik daripada Emil. Nah ini yang berbeda sebenarnya. Jadi makanya kalau dia dengan dua tipe seperti ini untuk kiper, kalau untuk tim yang proaktif itu memang lebih suka pakai seperti Emil ini karena dia bisa ikut bantu untuk build up juga. Tapi dengan tim yang mungkin lebih defending, lebih bagus dengan Martin Paes karena memang reaksinya lebih baik. Kalau kita lihat memang kan Paes nggak terlalu bagus di kakinya sebenarnya, tapi Emil memang lebih baik. Jadi ya ini kan menurut saya nggak ada pilihan besok, cuma Emil itu main. Jadi berharap dia punya yang tadi pengalaman, berharap bahwa ini momen penting seperti dia bermain juga kemarin di Palermo di playoff. Experience itu yang saya pikir menjadi sebuah bekal untuk pertandingan penting besok. Jadi ya karena nggak ada pilihan ya Emil harus mati-matian, harus tunjukkan bahwa dia harus 100% lah gitu. Harus
all out Bung Pangi, GK punya posisi krusial juga Bung. Bukan hanya untuk menjaga gawang tapi komunikasi dengan tim. Lini tengah, lini belakang, lini depan juga. Iya, itu memang satu skill, apalagi kalau yang nontonnya di stadion langsung itu bisa lihat kan. Kiper tuh salah satu pemain paling berisik. Karena pasti dia ngatur backnya di depan gitu kan. Dan Martin Paes itu so far bawel banget emang. Kalau lagi di lapangan bawel banget. Dan emang harus bawel. Karena dia kan bisa lihat semuanya ya. Dia bisa lihat posisi back ada di mana. Dia bisa nyusun defense kayak gimana. Nanti kita lihat, saya setuju sama Coach Ricky tadi. Martin Paes ini mungkin shot stopper yang luar biasa. Tapi mungkin kakinya ya bukan inilah, dia bukan sweeper keeper lah gitu kan bahas, bukan kayak Manuel Neuer lah kira-kira gitu kan. Tapi memang Emil lebih bagus untuk passing itu. Nah ini kesempatan luar biasa dan saya looking forward banget sih nonton Emil Audero karena kenapa? Ini proses dia main di timnas lama banget bos. Ya udah bertahun-tahun ini kan, ya ada drama-drama dikit kemarin-kemarin. Akhirnya dia bisa tanding juga, ini jadi satu kesempatan nih buat pria Lombok ini, orang Lombok deh kan soalnya kan, ya, untuk main nanti di gawang timnas Indonesia. Nah dan juga sebenarnya apresiasi juga untuk Patrick Kluivert yang memanggil pemain-pemain yang memang berprestasi, berperforma baik di liga. Karena itu penting, saya yakin pasti coach-coach ini sepakat bahwa yang main bagus di liga, sering main, tampil impresif, harus di reward dengan dipanggil ke timnas. Gitu. Perkara bahwa pelatih nanti punya preferensi, ya itu urusan. Tapi itulah kan liga itu kan adalah cikal bakal adalah muara akarnya timnas kan. Pembibitan. Bukan cuman pembibitan, tapi itu adalah panggung utama yang bagus, pucuk-pucuknya dipanggil ke timnas. Saya rasa ini mengirimkan pesan yang bagus juga, bahwa kalau lu main bagus di Liga 1, lu akan masuk ke timnas. Ini pesan yang luar biasa buat para pemain Indonesia lainnya sebenarnya. Jadi penghargaan ada nama Egy, Lili Pali dipanggil kembali ya itu merupakan pilihan yang sangat tepat. Iya, dan ini mengirimkan pesan yang saya rasa akan diamini oleh banyak orang, gitu. Bahwa Liga dan tim nasional itu punya kesinambungan. Jadi kan kemarin sempat ada yang bilang bahwa ini timnas, liga gitu. Dan saya rasa saya sih nggak sepakat sama itu dan saya rasa banyak juga yang nggak sepakat. Itu kan harusnya timnas liga pucuk-pucuknya masuk ke timnas. Nah ini adalah praktek yang saya rasa sangat baik dan harusnya terus diteruskan oleh Kluivert atau siapapun pelatih timnas ke depannya. Oke. Contoh nyata sudah ada ya, Beckham Putra prestasi gemilang di Persib dipanggil lah ke timnas. Din, komentar lu Din untuk GK yang dianggap goalkeeper yang dianggap mungkin di lapangan paling cerewet tadi kalau versi Bung Pangi kan. Tapi benar juga di lapangan itu kita sering banget mendengar teriakan-teriakan PES kemarin kan. Dan di match besok nih lawan China, sebenarnya kan kita sebagai aku dari point of view aku sebagai penonton bola yang belum terlalu lama sebenarnya, aku ngelihatnya tuh kayak kita tuh udah terlalu nyaman dengan goalkeeper kita tuh ada Martin Paes. Kita udah kayak di zona Martin Paes tuh pemain yang bagus dari tubuh tinggi. Maksudnya dia udah chemistry juga udah nyambung lah. Okay. Udah nyambung sama semua pemain. Sekarang karena ada akumulasi dia nggak bisa main, jadi kita harus mainin Emil Audero. Dari segi fisik mungkin nggak terlalu jauh lah sama Martin Paes. Maksudnya sama-sama tinggi dan sama-sama punya pengalaman yang luar biasa banyak juga di liga luar. Ya aku harap Emil juga bisa membuktikan karena kadang nih aku lihat banyak juga pemain yang diaspora bagus di klub tapi ternyata saat main di timnas tuh belum bisa terlalu nyetel, entah mungkin karena chemistry-nya belum dapet atau apa. Jadi kayak belum terlalu bisa menunjukkan siapa dia gitu loh maksudnya. Jadi aku harap di sini Emil tuh bisa unjuk gigi menunjukkan kalau Emil memang pemain yang bagus dan memang cocok untuk timnas Indonesia dan memang akan menjadi masa depan timnas Indonesia. Satu poin lagi soal komunikasi tadi. Kalau misalnya pertandingan itu tanpa penonton, itu kita bisa clear. Itu berisik banget, berisik. Nah itu mungkin hal positif ya Bang. Kalau kita yang berharap itu bisa ke pemain-pemain yang berkompetisi di Liga 1 kita. Bahwa pemain-pemain yang bertanding atau berkompetisi di Eropa itu main bolanya berisik. Jadi diteriak, saya pegang nomor 5 ya, mungkin Bang Jabir bisa pengalaman itu ya. Saya pegang 10, itu semua ngomong. Dan dia nggak tahu namanya misalnya Bang Pangeran itu, dia nggak tahu. Tapi dia tahu nomornya kan. Saya 9, saya 5, kamu saat corner itu clear. Siapa nomor ini, siapa nomor, dan itu berisik. Mungkin karena kita GBK penuh jadi nggak dengar. Padahal kalau nggak ada penonton itu berisik banget main bola. Tapi itu yang harus terjadi. Main bola ini kan
main tim, bukan main individual. Jadi harus saling komunikasi. Itu dia. Jangan ada yang ego meskipun mereka mungkin secara skill sudah tidak lagi dilakukan. Kami berharap yang ada di sini bisa dilibatkan untuk bertanya langsung dengan pelatih, dengan coach RD. Boleh nanya langsung. Kita Sebentar Bang. Bung Nur Alim ditahan dulu Bung. Kita harus jeda dulu Bung. Karena ada yang mau lewat berikut ini. Dicatat Demokrasi pemirsa. Langsung kita libatkan pecinta sepak bola di studio. Bertanya, silakan Mas. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Benar Farski. Saya ingin bertanya kepada Coach RD, karena gimana sih nanti skema permainan timnas nih? Karena kita berkaca dari 2 pertandingan sebelumnya kan timnas bermain dengan gaya yang berbeda. Waktu lawan Australia kan timnas bermain gegen pressing lah, ngepres, namun hasil yang didapatkan kurang memuaskan. Lalu pada melawan Bahrain sebelumnya, timnas bermain counter attack yang mendapatkan hasil kemenangan gitu. Jadi saya ingin bertanya, kira-kira timnas tuh harus bermain seperti apa sih besok saat melawan Cina? Dan saya ingin bertanya juga, kira-kira kalau misalkan nanti timnas mendapatkan hasil seri atau amit-amit kalah, bagaimana sih chance Indonesia nanti nih biar bisa tetap bermain di Piala Dunia 2026? Terima kasih. Kalau strategi bermain, yang pertama possibility China main seperti apa ya? Kita bayangkan ya, ingat ya, waktu kita main di China saja, China main begitu bertahan melawan kita. Itu main di kandang sendiri loh. Dan dia waktu itu sangat mengantisipasi bagaimana penyerang-penyerang kita bermain, tim kita bermain. Dan kemudian dia melakukan satu kontra strategi yang menurut saya efisien. Nah, sekarang kita main di kandang kita dan China main sebagai tim tamu. Menurut saya secara realistis dia pasti akan bermain bertahan. Dan antisipasinya tentu ada 2 pendekatan yang kemungkinan akan dilakukan. Biasanya di awal-awal menit ketika mentalitas pemain belum begitu sempurna ya, terus kemudian mereka masih butuh komunikasi di antara satu dengan yang lain, itu biasanya kalau dilakukan satu tekanan, kita melakukan satu serangan yang sporadis terhadap lawan, itu biasanya bisa sedikit menggoyahkan mental mereka. Dan untung-untungan kalau kita bisa menciptakan gol di awal menit tentu akan sangat luar biasa. Dan ini kemungkinan yang akan dilakukan satu. Tapi setelah itu yang kedua pilihannya adalah justru sekarang kita memberikan tim China untuk keluar menyerang. Kenapa? Karena dengan dia keluar menyerang pasti sisi pertahanan dia tidak terorganisir dengan baik. Sehingga ketika dia menyerang ada beberapa situasi yang bisa kita manfaatkan. Tapi ketika dia keluar menyerang itu kita tentu juga harus melakukan penyiapan strategi seperti apa. Apakah kita akan lakukan pressing di sepertiga tengah yang kemarin lawan Bahrain dilakukan. Kalau itu dilakukan kemudian kita lakukan serangan balik dengan cepat ya. Dan itu bisa menjadi sesuatu yang efektif menurut saya. Karena memberikan dampak yang akan terlihat bagaimana China itu sebetulnya punya kelemahan yang sama dengan tim kita. Lemah dalam transisi menyerang ke bertahan. Sama ya. Dan ini yang saya pikir harus kita maksimalkan. Suruh mereka keluar menyerang, setelah itu kita buat trapping, kita buat jebakan, kita pressing di zona yang sudah kita putuskan, kemudian lakukan serangan balik. Jadi ada 2 situasi yang kemungkinan yang akan dilakukan. Tapi di awal-awal itu sebuah langkah, tapi tetap juga memperhatikan organisasi pertahanan. Mungkin ada sedikit memodifikasi struktur atau tim sip ketika menyerang itu berapa orang yang harus di belakang, berapa pemain yang harus di tengah, berapa orang yang akan lakukan tekanan. Tidak ketika melawan Australia itu sangat dominan sekali sampai JJ harus naik di posisi menempati posisi nomor 6 atau defensive midfield ketika menyerang ya. Dan saya pikir ini menjadi satu pelajaran. Dan kemudian mengenai peluang kita. Skenario kedua nih. Ya, skenario kita tentu kita berharap kita menang. Dengan kita menang paling tidak kita menjaga asa untuk kita ada di posisi keempat. Kita bisa juga di posisi ketiga tergantung hasil Arab Saudi. Nah oleh karena itu kalau kita pasti di posisi keempat maka kita akan menghadapi pertandingan yang berikutnya. Tapi kalau kita seri, ya kalau kita seri tentu menurut saya sangat sulit sekali langkah kita untuk bisa maju ke babak berikutnya. Karena kenapa? Karena kita di akhir pertandingan akan menghadapi
satu tim yang terkuat yang ada di grup ini, Betul. yaitu Jepang. Terus pasti ada yang bilang, Jepang kan sudah pasti lolos, kemudian dia akan mungkin memainkan pemain cadangannya. Kalau dia mainkan pemain keduanya justru membuat saya malah lebih enggak optimis. Karena kenapa? Pemain itu akan memberikan satu permainan yang lebih termotivasi dibandingkan kalau pemain-pemain yang inti bermain. Karena kalau pemain inti bermain dia sudah masuk dalam Baik, Coach. babak World Cup, dia akan menjaga kondisi fisiknya untuk jangan sampai cedera. Betul. Saya ada pertandingan lagi, jangan saya cedera karena pertandingan yang menurut mereka ini pertandingan yang kalah menang kita akan pasti akan menjadi juara grup. Jadi itu gambaran, jadi yang pasti pikirkan dan doakan yang ada di pikiran kita untuk sama-sama bantu bagaimana tim nasional kita bisa menang. Kita tidak muluk-muluk, sama-sama realistis, boleh Bung Pange mungkin realistis skornya, selisih golnya diumbar malam hari ini boleh. Enggak, kalau itu enggak lah. Kalau skor kita nggak usah jadi ahli nujum lah. Kalau ahli nujum, kita harapkan ya. aja menang. Tapi yang mau saya bilang gini, bahwa kan memang hidup ini banyak tantangan ya, berat ya. Dan banyak orang punya masalah masing-masing lah di dalam hidupnya gitu. Banyak orang mencari pelarian, nyari escape. Buat orang yang suka sepak bola, nonton atau main, salah satu pelarian terbesar itu sepak bola. Gitu. Bukan berarti, ya nggak bener kan? Pelarian terbaik adalah sepak bola ya Bung ya. Kalau tim bola yang Anda Bukan curhat ya. kalau tim bola yang Anda dukung menang, atau timnas Anda yang dukung menang, nggak berarti masalah hidup Anda kelar kan? Enggak juga, tetap ada. Tapi at least kalau tim bola Anda menang, Anda bisa menghadapi hidup dengan sedikit tersenyum. Tepuk tangannya buat Bung Pange. Kita harapkan, Giliran. kita harapkan nanti hari Kamis dan hari Selasa depan Indonesia lawan China, lawan Jepang bisa membuat kita sedikit tersenyum dalam menghadapi hidup sebagai Bung orang Riki, Indonesia. singkat, Bung Riki. Iya, saya nyambung soal skor tadi hasil. Kalau draw gimana? Sebenarnya tetap punya peluang ya. Kalau misalnya draw besok kita menang lah lawan Jepang, ya enggak? Jadi yakin aja lah. Peluang ada ya, Bung Nuralim. Bukan ahli nujum kan Bung ya? Ya memang harus pertandingan krusial ya. Besok itu ya harus satu-satunya jalan ya harus kita memenangkan pertandingan. Buat nanti melangkah berikutnya itu lebih enak. Karena yang bakal kita hadapi yang tadi Coach RD bilang, ya kita melawan yang juara grup yang ada di grup kita gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih kita harus maksimal, harus juga pemain-pemain juga harus benar-benar siap semua, fight semua. Main penuh. Ya, aku setuju banget sama yang tadi dikatakan sama Bang Pange, bener sih, healing kita tuh kalau misalnya nonton bola tim kita menang atau timnas kita menang tuh minimal besokannya gitu kita bangun tidur tuh tenang, bangun tidur tuh bahagia gitu loh. Jadi Ada pendukung MU nggak nih? nggak mau aku Liverpool. Di belakang ada. Nggak, aku Liverpoolian. Baik. Jadi because it's now or never kita harus menang karena kita berharap kita bisa tersenyum lebih panjang seperti yang Bang Pange bilang tadi. Terima kasih banyak Mbak Dini. Coach RD terima kasih, Bung Riki, Bung Pange dan juga Bung Nuralim, teman-teman pecinta sepak bola terima kasih. Terima kasih juga buat BHS dengan batik Jacquardnya. Kamis 5 Juni 2025 kita berikan dukungan penuh doa untuk timnas kita bisa meraih poin demi melawan Cina. Kita harus taklukkan Cina. Garuda Terkam Naga. Saya Andrew Mercury, terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh